Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 112 Kehilangan Ketenangan. Guan Xilin menatap kakeknya dan senyum di wajahnya perlahan memudar, saat aura berdarah besi dan menyerap mulai memenuhi udara, saat suara yang tak terkendali dengan nada penuh tekad keluar dari mulutnya. Tidak. Aku kembali ke sini hari ini hanya untuk mengikuti kompetisi. Tenang saja kakek. Aku tidak tertarik dengan posisi kepala muda. Aku hanya berpikir untuk meminta sepupuku mengajariku beberapa hal. Tepat pada saat suaranya merendah, Guan Xilin melangkah maju dengan langkah lebar, tidak memberi kesempatan kepada kakeknya untuk menghentikannya lain kali. Kepala keluarga yang sudah tua itu sedikit tertegun saat itu, terkejut oleh aura yang sama sekali berbeda dan memikat yang terpancar dari Guan Xilin. Sikap yang mendominasi dan dingin itu, tiba-tiba membuat lelaki tua itu tampak melihat bayangan ayah anak laki-laki itu, yang membuat lelaki tua itu sedikit linglung untuk sesaat. Melihat semua itu dari samping, sudut bibir Feng Jiu melengkung ke atas di balik cadarnya. Dia melirik patriark keluarga Guan yang sudah tua dan bingung, lalu dengan cepat melangkah maju untuk mengikutinya dari belakang. Leng Xuang yang mengenakan pakaian serba hitam bergerak secara alami di belakang Feng Jiu, melindungi nyonyanya dengan tenang. Ketika Guan Xilin yang tinggi dan menjulang datang dengan langkah mantap di tanah, Guan Siruan yang baru saja memenangkan ronde berikutnya tersenyum cerah, tiba-tiba tampak seperti tersambar petir saat ia berseru kaget dengan sedikit kehilangan kendali diri, "Bagaimana? Bagaimana kau masih hidup?" Wajahnya tiba-tiba berubah pucat pasi, tampak sangat tidak percaya, dan agak bingung, diwarnai dengan sedikit rasa bersalah yang canggung. Dia mengira Guan Xilin sudah mati. Di tempat seperti hutan 9 jebakan, tidak mungkin Guan Xilin yang terluka parah bisa hidup. Tapi, mengapa dia masih hidup? Mengapa tidak ada yang memberitahunya bahwa Guan Xilin masih hidup? Orang lain juga mengalami hilangnya pengendalian diri, dan dia adalah Xinye. Hampir pada saat yang sama saat melihat Guan Xilin, dia secara naluriah melonjak berdiri, terkejut dan marah, serta merasakan sedikit narsisme. Dia mengira Guan Xilin datang ke rumah Guan untuk mengikuti kompetisi hanya karena dia. Karena dia tidak bisa melepaskannya, karena dia masih memiliki tempat di hatinya, yang sangat memuaskan hatinya yang sombong. Pada saat yang sama, dia marah, merasa bahwa dengan datang ke sini, dia akan mempermalukannya, karena dia tadinya adalah tunangannya, tetapi sekarang telah menjadi istri sepupu Guan Xilin. Dua pria, satu di atas panggung dan satu di luar panggung, dia takut dia tidak akan sanggup menahan tatapan penasaran semua orang yang ingin menyaksikan pertunjukan yang sedang berlangsung. Akibat seruan kaget Guan Siruan dan juga karena reaksi Xinye yang tak terkendali, semua orang di bawah panggung merasa aneh dengan situasi tersebut dan mereka menoleh ke arah yang sama. Dengan tatapan itu, ada yang terkejut, ada pula yang terkejut. Orang-orang terkejut dengan kemunculan tiba-tiba seorang pria jangkung, kekar, dan maskulin, sedangkan kelompok kedua terkejut karena ada seorang gadis berpakaian putih dengan wajah tertutup cadar berdiri di belakang pria itu. Belum lagi semua kepala keluarga yang ada di barisan depan, tapi semua putra mereka di seluruh barisan tepat di belakang mereka, satu persatu setelah menilai Guan Xilin, segera mengalihkan pandangan terkejut mereka ke arah gadis berpakaian putih, rasa ingin tahu dan ketertarikan mereka tampak jelas di mata mereka, sama sekali tidak terkendali. Bagaimanapun, mereka semua laki-laki, dan mereka semua memikirkan hal yang sama. Setelah melihat sosok yang lincah dan anggun dengan aura yang begitu anggun, mereka semua tentu saja mencoba untuk melihatnya sekilas. Apalagi wajah gadis itu tersembunyi di balik cadar. Meski tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, namun, tingkah lakunya yang memikat, dan sepasang mata indah yang tersingkap di balik cadar, sudah cukup untuk memberitahu mereka dengan jelas, bahwa wajah di balik cadar itu pastilah wajah yang mempesona dan mengharukan, dengan kulit yang tanpa celah. Berusaha tampil cantik merupakan kodrat manusia dan tidak seorang pun merasa tidak pantas untuk menatap wanita seperti itu secara terang-terangan. Oleh karena itu, para kepala keluarga di barisan depan mengamati dan menilai Guan Xilin, sementara para pemuda di belakang semuanya mengamati gadis misterius berpakaian putih itu, penasaran tentang identitasnya, dan wajah di balik cadar itu.